Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa, saya ucapkan selamat pada kalian semuanya, karena kalian sudah ada duduk di kelas 7. Artinya, kalian naik satu tingkat lebih atas. Mudah-mudahan karunia Tuhan itu membuat kalian bertambah giat belajar, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya MCHD Saihunis Solihin. Saya akan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini saya mengajak kalian melakukan pembelajaran dengan topik objek IPA. Artinya, apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam? Setelah pembelajaran ini, diharapkan kita semua menjadi tahu apa saja yang dipelajari di dalam ilmu pengetahuan alam. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya. Anak-anakku, jika kita belajar IPA atau ilmu pengetahuan alam, apa yang dipelajari di situ? Yang pertama adalah gejala alam fisik. Di sini dipelajari materi. Materi atau zat atau benda. Kalian pernah mendengar kata berat benda, massa benda, benda cair, dan sejenisnya? Nah, itu dipelajari di sini. Yang kedua, energi. Energi kalor, energi kinetik, atau energi yang diperlukan untuk menjalankan pesawat, atau energi yang dibutuhkan tubuh kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di situ kita pelajari. Yang ketiga, gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan. Misalnya, berapa gaya yang harus diwujudkan oleh mesin mobil agar mobil dapat bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, di situ dipelajari. Yang keempat, gelombang. Kalian tentu pernah mendengar kata gelombang TV, gelombang elektromagnetik, atau gelombang sinyal HP yang sedang kalian pergunakan sekarang. Semuanya itu dipelajari pada fisika yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Jika kalian ada yang bercita-cita menjadi insinyur, menjadi ahli mesin, menjadi insinyur bangunan, atau membuat robot dan sejenisnya, maka kalian harus belajar di sini dengan giat. Anak-anakku, bagian yang kedua yang dipelajari pada ilmu pengetahuan alam adalah penyusun dan perubahan zat. Nomor 1, penyusun zat. Di sini dipelajari penyusun zat, misalnya molekul, atom, partikel, dan sejenisnya. Jika kalian pernah mendengar kata-kata unsur, senyawa, larutan, larutan H2SO4, larutan HCl, karbon dioksida, dan sebagainya, di sini dipelajarinya. Nomor 2, perubahan zat. Di sini dipelajari tentang reaksi penggabungan unsur atau reaksi pemisahan senyawa dari unsur-unsurnya. Semua itu dipelajari dalam ilmu kimia yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam.
Jika kalian bercita-cita ingin menjadi seorang ahli kimia, membuat obat, jadi ahli gizi, atau menemukan materi, baja ringan, atau menciptakan suatu materi yang memiliki sifat-sifat unggul, maka di sini kalian belajar giat. Kita lanjutkan. Bagian yang ketiga pada ilmu pengetahuan alam adalah sistem kehidupan. Di sini dipelajari misalnya nomor 1, manusia. Yang dipelajari di sini misalnya organ tubuh seperti jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya. Atau sistem yang ada di dalam tubuh manusia, misalnya sistem pernafasan, sistem gerak, sistem pencernaan, dan lain sebagainya. Nomor 2, hewan. Yang dipelajari di sini misalnya jenis-jenis hewan, hewan bertulang belakang, hewan tidak bertulang belakang, hewan mamalia, dan sebagainya. Nomor 3, tumbuhan. Di sini dipelajari jenis-jenis tumbuhan, misalnya tumbuhan Angiospermae, tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan berbiji, atau tumbuhan tidak berbiji, misalnya tumbuhan berbiji tunggal, tumbuhan berbiji belah, dan sejenisnya. Semua itu dipelajari dalam ilmu biologi yang merupakan cabang dari ilmu pengetahuan alam. Jika kalian bercita-cita ingin menjadi dokter, menjadi ahli kesehatan, atau ingin menjadi ahli dalam bidang peternakan, dalam bidang pertanian, dalam bidang perikanan, dan lain sebagainya, maka dari sinilah kalian belajar dengan giat. Kita lanjutkan. Anak-anakku, bagian yang keempat yang dipelajari pada ilmu pengetahuan alam adalah bumi dan antariksa. Di sini yang dipelajari misalnya tentang bumi. Di dalamnya meliputi lapisan-lapisan bumi, lapisan-lapisan atmosfer, suhu bumi, cuaca di bumi, dan lain sebagainya. Nomor 2 yang dipelajari tentang bintang. Misalnya, matahari merupakan bintang yang ada dalam tata surya kita. Demikian pula dengan sistem tata surya, galaksi, dan sejarah terbentuknya alam semesta. Ini juga dipelajari di sini. Nomor 3, planet. Di sini dipelajari misalnya planet-planet yang berada di dalam tata surya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Juga dipelajari mengenai bulan, peredaran bulan, asteroid, komet, dan sejenisnya. Semuanya itu kita pelajari pada cabang ilmu bumi dan antariksa. Jika kalian ada yang bercita-cita jadi ahli astronomi atau jadi astronot, maka disinilah kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi, dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa objek dari ilmu pengetahuan alam adalah 1. Gejala alam fisik, 2. Penyusun dan perubahan zat, 3. Sistem kehidupan, 4.
bumi, dan antariksa. Keempatnya tersebut tercakup dalam alam semesta. Jadi, dapat dikatakan objek ilmu pengetahuan alam adalah alam semesta beserta interaksinya. Tetapi, tentu saja tidak semua aspek di dalam alam semesta ini dipelajari di ilmu pengetahuan alam. Masih banyak lagi aspek-aspek dalam kehidupan dalam alam semesta ini yang tidak dipelajari di dalam IPA. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Itu tentu saja tidak dipelajari dalam IPA. Walaupun bunyi yang menghasilkan bahasa dipelajari di IPA. Misalnya frekuensi bunyi, gelombang. Sekianlah pelajaran yang kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kita bisa mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih.